Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sumaya, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangkalan. Saya bertugas di SMPN Negeri 3 Geger Kabupaten Bangkalan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Nur Hasanah, guru IPA SMP Negeri 3 Geger. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi sebelum saya mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas ibu atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas. Adapun tujuannya dilakukan supervisi ini untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Percakapan praobservasi ini dilakukan agar ibu lebih siap dan lebih percaya diri dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas bersama murid-murid. Terus ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada ibu. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Untuk kegiatan pembelajaran besok yang akan kita lakukan, itu saya kebetulan merancang percobaan untuk siswa saya. Jadi tujuannya siswa dapat melakukan berbagai macam pengukuran dengan menggunakan berbagai alat ukur, misalnya stopwatch, termometer, penggaris atau mistar. Lalu dengan menggunakan gelas ukur dan neraca. Baik, berarti tujuan yang ingin dilakukan adalah dapat melakukan berbagai macam pengukuran dengan berbagai alat ukur ya. Terus bagaimana dengan area pengembangan yang ingin ibu lakukan selama observasi? Oke, area pengembangannya. Jadi kenapa saya merancang percobaan? Saya ingin menciptakan kelas itu lebih menyenangkan dan nyaman untuk siswa-siswa saya. Jadi mereka bisa langsung praktek. Jadi tidak dengan berimajinasi ataupun membaca buku saya, tapi langsung melakukan, oh begini dong proses untuk mengukur itu. Jadi tujuannya Menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. dan langsung praktek Ya, ya, nggak siap. cuma teorinya saja gitu ya. Baik. Terus saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin ibu lakukan di dalam kelas tersebut, kayak misalkan strategi pembelajarannya, model pembelajaran atau metode pembelajaran. Jadi saya di menggunakan model pembelajaran model ini. Jadi siswa belajar untuk menyelidiki sendiri, melakukan penemuannya sendiri. Jadi saya menyediakan alat dan bahannya, kemudian saya biarkan siswa untuk melakukan kegiatan melakukan percobaan dari panduan KKPD yang saya berikan. Jadi biarkan mereka mengeksplor sendiri kegiatan mereka, bagaimana cara mengukur. Saya hanya sebagai fasilitator dan pengamat. Apakah kegiatan yang mereka lakukan itu sudah baik atau masih ada salah atau miss gimana gitu. Baik, berarti menggunakan discovery learning supaya siswa dapat mengeksplor sendiri ya. Dari situ, kapan ibu akan melakukan kegiatan pelajaran tersebut? Hari apa dan kelas berapa? Insya Allah dilakukan besok ya Bu, pada jam pertama di kelas 7B. Di kelas 7B. Baik, jadi nanti besok jam pertama di kelas 7B saya akan hadir kembali Ibu untuk melakukan supervisi kelas dan mencatat, juga melihat proses pembelajaran yang dilakukan. Setelah itu nanti kita akan melakukan percakapan juga. Setelah dilakukan supervisi nanti kita akan ada paskanya, pasca observasi ya Bu ya. Di dalam pasca observasi ini nanti kita akan ditemani oleh pengajar praktik seperti itu ya. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada yang ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Saya rasa saya lebih lebih terpantang ke kegiatan besok, terus saya juga lebih percaya diri karena sampai nanti ikut bersama saya. Jadi saya tahu kira-kira saya ini kurangnya di mana atau salahnya di mana atau
kegiatan saya ini mungkin nanti kesampaian bisa lebih share lagi ke saya gimana baiknya saya dalam mengajar. Jadi saya juga bisa bicara bisa. Jadi baik, semoga dari percakapan ini besok pembelajaran yang dilakukan berjalan dengan lancar. Kita juga bisa mengembangkan apa yang sudah kita rencanakan. Siap Ibu. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya di percakapan praobservasi. Kita berjumpa lagi besok di observasinya ya, di kelas 7 jam pertama. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua silakan dipimpin berdoa. Di bawah ada yang ibu suruh bawa. Ikannya bawa
Angkatan 10 Kabupaten Bangkalan. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Nur Hasanah sebagai guru mata pelajaran IPA dan Ibu Hera Syahriawati sebagai pengajar praktik. Untuk hari ini bagaimana kabarnya Bu Nur? Bu Hera bagaimana? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Untuk di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nur Hasanah terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah kita lakukan di dalam kelas waktu itu. Saya tanyakan kembali ya Ibu ya, untuk tujuan evaluasi waktu itu bagaimana Ibu, tujuan pembelajarannya? Untuk pembelajaran yang sudah kita kemarin lakukan, yang saya observasi sampean, tujuannya ya untuk agar siswa bisa melakukan pengukuran dengan menggunakan berbagai macam alat ukur seperti stopwatch, gelas ukur, termometer, dan penggaris instan. Baik Ibu, jadi waktu itu adalah tujuan pembelajarannya untuk agar siswa dapat melakukan berbagai macam pengukuran dengan alat ukur yang berbeda-beda. Bagaimana perasaannya Ibu waktu melakukan observasi tersebut? Senang ya pastinya. Kenapa senang? Karena saya merasa Ibu sudah menyediakan waktu luangnya untuk mau membantu saya mengevaluasi kegiatan saya selama belajar melakukan kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Terus saya juga dapat banyak masukan tentang gimana kelemahan saya, terus apa saja kelebihan saya selama mengajar. Jadi saya bisa memperbaiki kelemahan dan saya bisa untuk memperkuat kelebihan yang saya miliki dalam mengajar. Alhamdulillah sampai seperti itu ya Bu ya. Boleh Ibu ceritakan kembali waktu itu kita melakukan area pengembangannya bagaimana ya Bu ya? Saya merancang pembelajaran itu untuk membuat siswa itu merasa nyaman dan tertarik dengan pelajaran saya. Jadi area yang saya inginkan itu agar pembelajaran berlangsung secara nyaman, efektif, dan siswa tertarik dengan apa yang saya ajarkan. Tertarik dengan pembelajaran yang Ibu lakukan gitu ya Bu ya. Terus untuk tahapannya sendiri bagaimana Bu, tahapan pembelajarannya? Saya pakai discovery learning membagi temuan. Jadi saya memberikan LKS LKPD pada siswa itu untuk membantu siswa dalam melakukan kegiatan praktek kemarin. Jadi saya memberikan LKPD, terus saya memberi kesempatan siswa untuk mempelajari LKPD-nya. Jadi siswa secara berkelompok akan melaksanakan kegiatan sesuai alur yang ada dalam LKPD. Berarti melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan LKPD yang sudah diberikan gitu ya Bu ya. Sejauh ini apakah proses pembelajaran tersebut menurut Ibu berhasil dilakukan di dalam kelas? Saya rasa 80% berhasil. 80% berhasil ya. Saya menyesuaikan Ibu ini kemarin evaluasi sepertinya lebih banyak dalam pengelolaan kelas. Lagi. Oke, berarti masih ada kendala dalam pengelolaan kelas ya Ibu ya. Menurut Ibu kenapa hal itu bisa terjadi? Pertama, siswa bekerja secara berkelompok, terus hal ini kan dilakukan oleh siswa kelas 7. Mereka baru sepertinya mungkin di SD masih hal yang baru yang dilakukan praktek IPA. Jadi mereka masih mengawang-awang melakukannya seperti apa kegiatannya. Terus suasana SD itu masih terbawa, jadi mereka tuh sering bermain dibandingkan fokus pada pembelajaran. Jadi efektivitasnya maksudnya kegiatan pengelolaan kelasnya jadi kurang. Ya, berarti siswa kendalanya karena siswa masih beradaptasi ya dengan lingkungan baru yang ada di SMP seperti itu. Menurut Ibu apakah akan ada tindak lanjut dari ini Bu? Mengingat tadi ada beberapa kendala masih ya? Insya Allah akan ada tindak lanjut. Saya akan seperti hasil observasi kemarin kita diskusi, saya perlu memperkuat lagi dalam pengelolaan kelas, menurut pandangan kemarin. Terus ini juga bagaimana cara membuat pembelajaran itu agar siswa itu lebih tidak asik sendiri, terus kegiatannya itu bisa lebih efektif lagi. Jadi siswa lebih kooperatif gitu. Terima kasih banyak.
Nanti kira-kira untuk tindak lanjut kegiatan tindak lanjut tersebut kapan ya Bu yang bisa kita lakukan gitu? Sama saya selalu Maya ada waktunya kapan bisa membantu saya. Oke, berarti untuk proses tindak lanjut nanti bisa kita bicarakan waktunya kapan gitu ya Bu ya. Terima kasih untuk jawaban dari Ibu hari ini. Semoga apa yang akan kita rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan lancar ya Ibu ya. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Hera sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik terhadap proses coaching yang sudah saya lakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Seperti yang saya lihat tadi, sepertinya sudah proses coaching supervisi ya Bu ya, yang sudah dilakukan oleh Bu Maya, sudah mengikuti alur kita, tadi sudah menanyakan apa yang sudah menjadi keberhasilannya, dari segi keberhasilannya, kekurangannya juga. Kemudian juga ada tindak lanjut yang akan dilakukan selanjutnya sebagai proses evaluasi ataupun refleksi gitu. Sebenarnya sudah bagus dan cukup lancar, cukup sudah memahami. Saya kira Bu Maya sudah memahami dan bagus sekali. Gitu aja. Ya. Baik, Ibu. Terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi hari ini Bu. Untuk akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai Ibu Nur. Kita sudah melakukan pra observasi, juga sudah melakukan observasinya sendiri, terus hari ini kita juga sudah melakukan pasca observasi. Terima kasih kepada Ibu Hera dan Ibu Nur, saya sampaikan cukup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.